Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pada kesempatan saat ini kita akan masih melanjutkan pembahasan fatwa nomor 4 dari Fatwa Dewan Syariah Nasional terkait dengan akad murabahah, akad jual beli dengan keuntungan, ya. Kalau bisnis wajar kita mengambil keuntungan di dalam melakukan transaksi jual beli, dan ini yang menjadi masukan pendapatan perbankan syariah kita. Ya, jadi kalau ada yang bertanya dari mana keuntungannya, dari transaksi jual beli. Emang bank syariah boleh melakukan jual beli? Boleh, karena diizinkan oleh undang-undang dan diperbolehkan secara fikih. Nah, pada kesempatan saat ini kita akan membahas jaminan di dalam akad murabahah. Yang pertama, jaminan dalam murabahah dibolehkan. Jadi bukan wajib, ya, tapi dibolehkan. Di mana jaminan ini secara jelas, ya, telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah 282 dan 283 terkait dengan utang piutang. Jadi ketika kita melakukan transaksi yang menimbulkan utang piutang, maka diperbolehkan bagi salah satu pihak untuk meminta jaminan yang disebut dengan farihanum maqbudah, ya. Maka jaminan itu boleh dipegang oleh yang memiliki piutang, gitu. Nah, jaminan dalam murabahan dibolehkan. Jadi secara fatwa memberikan keleluasaan boleh bagi lembaga keuangan syariah untuk mengenakan jaminan atau tanpa jaminan. Ya. Hanya otoritas jasa keuangan atau OJK yang mengatur semua transaksi keuangan syariah keuangan secara umum di Indonesia itu memberikan syarat untuk keamanan para pihak yang bertransaksi, maka jaminan diperlukan, ya. Allah menjelaskan itu dalam surat Al-Baqarah 282 sampai 283, tentu punya maksud, ya, ada makosidnya. Jadi ketika utang itu tidak bisa dibayar, maka jaminan itulah yang menjadi sumber untuk melunasi hutang yang dilakukan oleh salah satu pihak, gitu. Kemudian fungsinya jaminan juga supaya orang yang berhutang itu serius, ya, tidak main-main. Kalau seandainya hutangnya nanti nggak dibayar, maka jaminan yang menjadi taruhannya, kan gitu. Ya, boleh pemilik piutang kemudian mengambil, mensita, ya, atau menjual secara bersama jaminan yang dijaminkan untuk melunasi utang-utang orang yang berhutang ini. Kemudian poin yang kedua dalam jaminan adalah bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. Ya, jadi apa yang dapat dipegang berarti based on-nya fixed aset, ya. Fixed aset itu bisa dipegang seperti rumah, mobil, atau aset-aset properti yang lainnya seperti gedung dan lain sebagainya. Yang fixed aset yang bisa dipegang oleh pihak bank, ya. Bahasanya adalah dapat meminta. Jadi boleh iya, boleh tidak, gitu, ya. Tentunya berdasarkan kesepakatan para pihak yang melakukan transaksi ini. Kemudian sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, di poin selanjutnya adalah utang dalam murabahah. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada pihak bank, ya. Contoh, saya beli rumah, belinya dari bank syariah. Saya melakukan akad, ya, dengan mengangsur menyicil selama 10 tahun. Di tahun kelima,
saya menjual rumah tersebut, ya. Jadi sudah nggak ada kaitan lagi dengan bank, tapi saya menjual rumah tersebut. Nah, hasil jualan rumah itu wajib bagi kita untuk melunasi utang yang masih tersisa di bank. Ya, karena barang ini dijual, otomatis sumber untuk mengembalikan itu ya dari rumah itu, dari rumah yang dijual. Kalau dia jual dengan keuntungan karena ada kenaikan harga dalam properti, ya, maka keuntungan itu menjadi miliknya si pemilik rumah. Dan kewajiban pemilik rumah adalah melunasi hutangnya kepada bank dalam transaksi jual beli rumah tersebut, ya. Jadi nggak harus nunggu selesai sampai 10 tahun rumah itu boleh dijual. Tapi kalau harganya lagi bagus, kemudian si pemilik ingin menjualnya, monggo silakan, nggak ada masalah tentunya, ya. Walaupun surat-suratnya masih dijadikan jaminan, dan itu bisa diambil ketika nasabah melunasi kewajiban dia kepada penjual, yaitu pada bank. Terkait dengan utang juga dijelaskan dalam fatwa, jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Ya. Jadi boleh jadi dia menjual rumah yang menjadi objek pada saat jual beli, ya. Nah, ketika dia dapat uang, tidak wajib untuk melunasi semuanya, gitu, atau melunasi selesai semua, gitu. Boleh sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Gitu. Nah, nasabah ketika menjual itu sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi. Nah, tapi tergantung kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli, dalam hal ini adalah pihak bank syariah dan nasabah. Poin selanjutnya terkait dengan utang jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian. Nah, jika dijual ternyata nilai asetnya, nilai rumahnya itu sudah sedang tidak bagus, gitu. Maka nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai dengan kesepakatan awal, ya. Kalau utangnya dulu harga belinya itu adalah 500 juta, ya, maka utang yang harus diselesaikan adalah 500 juta tentunya, ya. Karena apa? Harga jual beli antara bank dengan nasabah adalah 500 juta. Kalau nasabah nanti menjual rumahnya ternyata hanya laku 350 juta, maka itu menjadi tanggung jawab nasabah, gitu. Ya, karena yang terjadi tersisa antara bank dengan nasabah adalah utang piutang, ya, tidak kaitan lagi dengan nilai aset. Ya, dia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan. Nah, ini harus ada saling pengertian, ya. Tidak boleh kemudian kalau terjadi penurunan nilai aset ya pada saat dijual, maka nasabah nuntut, ini asetnya ternyata ketika dijual lagi nggak laku seperti nggak laku dengan harga yang tinggi, gitu, sehingga terjadi kerugian pada saat jual. Maka tidak boleh nasabah menuntut bank untuk menurunkan harga. Nah, itu poin yang ketiga. Penundaan dalam pembayaran, ya. Poin selanjutnya, nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya. Ya. Jadi kalau nasabah mampu, ya, maka tidak boleh menunda-nunda pembayaran itu. Bahkan menunda-nunda pembayaran itu adalah sikap zalim, ya. Kita punya tapi kita tidak menyelesaikan utang-utang kita. Nah, jika nasabah menunda pembayarannya dengan sengaja atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian dilakukan melalui mekanisme yang telah disepakati. Nah, nasabah mampu tapi kemudian menunda-nunda, nggak mau bayar, ini kan zalim, itu tidak diperbolehkan, ya. Kemudian bagaimana kalau seandainya ketika masa pembayaran itu masih berlangsung, ternyata nasabah bangkrut atau pailit atau memang di PHK misalnya. Nah, fatwa menjelaskan jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, maka bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan. Ya, dalam bahasa Al-Qur'annya adalah diberikan maisarah, ya. Kalau orang yang sudah tidak mampu lagi, maka berikan maisarah, kemudahan dalam menyelesaikan utangnya.
Nah, ini yang dalam mekanisme perbankan disebut dengan write off ya, atau hapus buku atau hapus tagih gitu. Ya. Ini yang tentunya kesepakatan itu harus dilakukan antara kedua belah pihak tanpa ada yang dirugikan itu. Nah, ini penyelesaiannya bisa dengan sita jaminan, kemudian nanti pelunasannya. Nah, jadi sita jaminan itu termasuk yang diperbolehkan di dalam kaidah syariah kita, dan itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 282 dan 283 sebagai maqasid dari adanya arahnu atau jaminan pada saat melakukan hutang piutang. Mudah-mudahan ini juga menjadi tambahan ilmu buat kita. Sudah sedetail ini fatwa mengatur apa yang dilakukan transaksi di dalam perbankan syariah atau di lembaga keuangan syariah yang lainnya selain perbankan. Demikian sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan memperjelas bagi kita dan menambah ilmu bagi kita sehingga apa yang kita lakukan semuanya itu legal dan dibenarkan secara syariah. Terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.